Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan materi tentang algoritma. Materi berikutnya adalah materi tentang konstruksi utama dari suatu program ya. Ini termasuk konstruksi dasar yang digunakan dalam membangun suatu program. Di dalam algoritma, konstruksi ini disebut dengan konstruksi pengulangan atau iterasi. Nah, ini pengulangan. Nah, konstruksi ini sangat diperlukan untuk membuat suatu proses yang berulang-ulang yang kita tidak mungkin lakukan dengan menuliskan secara manual. Misalnya kita ingin menulis angka 1 sampai dengan 1000. Ini kan harus diulang-ulang ya. Write 1, write 2, seperti ini terus sampai dengan 1000. Ini tidak mungkin kita lakukan sendiri ya. Maka kita harus menggunakan satu konstruksi yang memang disediakan untuk melakukan proses pengulangan. Nah, kita kenal pada saat kita belajar tentang konstruksi selection, maka kita kalau kita gambarkan dengan flowchart, maka kita akan ada satu proses dari atas, sequence, kemudian ada pemeriksaan kondisi. Kalau kondisi ini benar, true, maka kerjakan yang di sebelah sini. Kalau kondisinya false, maka kerjakan yang di sebelah sini. Jadi hasil dari pemeriksaan kondisi ini seperti ini, kemudian selesai di sini. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah model if then else ya, selection if then else. Nah, kalau iterasi atau iteration atau pengulangan itu kita punya satu proses yang ingin kita ulang-ulang. Nah, prosesnya ini ada dua macam. Yang pertama, proses ini diulang apabila ada suatu kondisi. Ya, ada diperiksa dulu kondisinya, kemudian ada proses yang akan diulang seperti ini. Jadi kalau kondisinya true, benar, maka akan diulang. Ini prosesnya terus sampai dengan kondisi ini akan salah, false, maka akan selesai. Jadi ada satu proses seperti ini, ada pemeriksaan kondisi, diperiksa dulu. Nah, ada juga pengulangan yang sifatnya ini ada proses, kemudian diperiksa. Nah, secara bagian seperti ini. Jadi di sini ada blok yang akan diulang-ulang. Akan ada blok yang diulang-ulang. Nah, ini
Proses akan dilakukan berulang jika kondisinya masih salah. Kalau kondisinya sudah benar, dia akan keluar. Kalau diagram algoritmus, ya mungkin nggak isinya tuh kondisi semua, nggak ada proses gitu di luar ini. Bagaimana? Di sini Jadi kondisi keluar dari situ masuk lagi kondisi sampai ke end finishnya juga, maksudnya finish aja nggak ada proses gitu mas, tapi pemeriksaan semua atau apa istilah itu selection semua, nggak mungkin ya? masih mungkin sih. Bisa ya? Ya bisa Nggak aja. perlu ada proses gitu yang Iya. dilakukan, tapi dia dari kondisi ke kondisi berikutnya atau dari selection ke selection berikutnya gitu. Bisa. Jadi Bisa, ini kan ya? ini adalah bentuk-bentuk dasar, bentuk dasar. Jadi di dalam sini misalnya ada true, kemudian di blok ini kan satu blok sebenarnya. Ada kondisi lagi, ada pemeriksaan, bisa saja. Itu yang disebut nested if. Oh, Kan nested ya. Di sini ada periksa lagi, kemudian ada proses gitu kan, seperti ini. Kemudian ada proses lagi gitu. ini blok saja, ini blok dasar. Nah jadi yang pertama ini adalah ada proses yang diulang apabila ada kondisi. Jadi kalau suatu kondisi benar, maka proses ini diulang terus. Jadi selama kondisi ini benar, proses diulang. Kalau kondisinya sudah salah, selesai. Nah, ada juga yang proses ini ada proses, kemudian setelah selesai diperiksa kondisinya sudah benar belum mencapai suatu kondisi tertentu enggak? Sudah mencapai kondisi yang diinginkan atau belum? Kalau belum, ulangi lagi. Kalau sudah mencapai kondisi yang diinginkan, maka selesai. Nah, di dalam algoritma ini, bentuk seperti ini disebut sebagai bentuk pengulangan yang menggunakan while. While kondisi, do. Nah, ini bloknya. Kemudian and while. Ini bentuknya. Nah, bentuk yang ini disebut sebagai konstruksi yang disebut dengan repeat until. Jadi kalau yang ini repeat until, yang di sini adalah while. Nah, kita bisa lihat secara gamblang di sini. Ini repeat until, ini while, block while. Perbedaan utamanya apa? Di sini. Dari gambar saja. Nah, proses yang ada di dalam ini akan dikerjakan apabila kondisinya benar. Ya. Kalau tidak benar, maka tidak dikerjakan prosesnya. Kalau yang ini kerjakan proses, kemudian baru diperiksa apakah sudah mencapai kondisi yang diinginkan atau belum. Kalau belum, ulangi lagi. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam while proses ini bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Kalau di sini proses yang ada di kotak ini pasti dikerjakan minimalnya sekali. Kalau di sini belum tentu, karena kondisinya diperiksa di awal.
Jadi kita mengenal istilahnya itu ini, ada bentuk disebut dengan while, ada bentuk disebut repeat until.